Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi puji Tuhan, syukur karena kita boleh bersama-sama di dalam ibadah, di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki fase ketiga PKP. Kita bersyukur karena kita masih ada kekuatan untuk bersama-sama beribadah. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sehingga ke-8. Sekali lagi firman Tuhan yang kita dengar dan pelajari diambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang kita sama-sama pelajari yaitu tetap tinggal dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini bermaksud bahwa kita menetap di dalam Yesus, tidak berubah di dalam Yesus, dan kita setia kepada Yesus. Itulah arti atau maksud tetap tinggal di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca berbicara tentang pokok anggur. Dan kita tahu kalau kita melihat dan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai ke 7, orang-orang Israel atau bangsa Israel merupakan pokok anggur yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara. Tetapi sayangnya pokok anggur yang sudah Tuhan jaga dengan baik ini berbuah masam. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi teks firman Tuhan kita belajar tentang pokok anggur.
Dan di dalam teks firman Tuhan yang kita pelajari dikatakan bahwa Allah Bapa sebagai petani, Allah Bapa sebagai pengusaha, Allah Bapa sebagai pemilik, Allah Bapa sebagai pekebun yang mengusahakan pokok anggur. Dan Yesus merupakan pokok anggur. Dan orang-orang percaya, yaitu kita semua anak-anak Tuhan, sebagai ranting-rantingnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ranting itu tinggal di dalam pokok, maka dia menghasilkan buah. Sebab di luar pokok anggur pastinya tidak akan menghasilkan buah. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, dan setiap ranting yang menghasilkan buah akan dibersihkan, akan dijaga supaya menghasilkan lebih banyak buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan bahwa di luar pokok anggur kita tidak dapat menghasilkan buah. Dan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan buah yang dikatakan di sini bukan semata-mata buah melalui penginjilan, buah melalui penginjilan atau memenangkan jiwa saja, tetapi buah yang dimaksudkan di sini tidak terbatas hanya itu, tetapi juga boleh bercakap mengenai kesetiaan, kasih kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbicara mengenai buah-buah roh, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar satu tema, yaitu tetap tinggal dalam Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, tema kita sekali lagi tetap tinggal dalam Kristus. Melalui tema ini kita boleh belajar melalui firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita boleh mengerti makna dari tema tetap tinggal di dalam Kristus, yaitu yang pertama, tetap tinggal di dalam Kristus itu berarti supaya kita menghasilkan buah. Firman Tuhan yang sudah kita baca, setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, dicampakkan lalu dibakar. Tetapi setiap yang menghasilkan buah akan dibersihkan sehingga menghasilkan buah lebih banyak lagi. Jadi tetap tinggal di dalam Yesus itu berarti kita perlu menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga bermaksud bahwa di luar Yesus kita tidak menghasilkan buah. Di luar Yesus kita tidak boleh berkembang secara rohani. Di luar Yesus kita tidak boleh menjadi dewasa secara rohani. Di luar Yesus kita tidak boleh melakukan apa-apa. Kita tidak mampu membuat gereja bertumbuh dan pelayanan berkembang.
hanya ketika kita berada dan tinggal di dalam Yesus, tinggal tetap di dalam Yesus, barulah kita boleh menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Itu juga bermaksud, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani, ketika kita menghasilkan buah, kita jangan bergantung kepada hikmat manusia. Kita jangan bergantung kepada kebijaksanaan kita, tetapi kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kita untuk boleh menghasilkan buah yang akhirnya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam Yesus juga berarti kita perlu ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa ketika taat kepada firman dan ajaran Tuhan, maka apa saja yang diminta akan diberikan oleh Bapa di sorga. Dimaksudnya, saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita tinggal tetap di dalam Yesus, itu bermaksud kita perlu mentaati firman Tuhan. Kita perlu melakukan, kita perlu mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Sayang sekali ada ramai anak-anak Tuhan yang gagal melakukan kehendak Tuhan, yang gagal melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan mungkin meremehkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar melalui firman Tuhan ini untuk mentaati firman Tuhan. Bila dikatakan mentaati, apa saja yang dikehendaki, yang dikatakan oleh Alkitab, kita mentaati, kita mengikuti. Kalau dikatakan perlu mengasihi satu dengan yang lain, kita mengasihi. Kalau dikatakan perlu menyembah, beribadah kepada Tuhan, kita melakukan. Karena kita mentaati, kita mengikuti firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal dalam Kristus, itu berarti kita perlu setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti kita perlu tidak berubah, bukan hanya hari ini, tetapi seumur hidup kita. Kita tidak berubah, kita tetap setia, meskipun mungkin ada banyak godaan, meskipun mungkin ada banyak pencobaan, meskipun mungkin ada banyak halangan, meskipun mungkin bahkan mungkin dunia ini diberikan kepada kita, kita masih tetap setia kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Saudara, pastinya setiap kita mengetahui latar belakang kehidupan Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus. Dia seorang kaya, dia seorang yang berkedudukan, dia seorang yang berpendidikan, dia seorang yang dihormati. Dan apa yang diinginkan oleh manusia di dunia ini ada kepada Paulus. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia menganggap bahwa semuanya itu seperti sampah. Kenapa? Karena dia tahu keselamatan di dalam Yesus Kristus lebih berharga, lebih penting dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan akhirnya dengan kesetiaan, Paulus tetap setia kepada Tuhan
seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga pastinya ada banyak cabaran, tawaran yang diberikan oleh dunia ini yang mungkin kita alami di dalam hidup kita. Ada banyak godaan yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak godaan dari dunia yang menghalang kita untuk setia kepada Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap tinggal di dalam Yesus akan tetap setia kepada Yesus apapun cabaran, apapun halangan yang dia hadapi. Dan itulah yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam Yesus juga berarti ada hubungan yang erat, ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat membentuk, untuk kita dapat membina satu hubungan yang akrab, yang erat dengan Yesus, pastinya sebagai anak-anak Tuhan kita perlu membaca Alkitab. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu beribadah bersama-sama. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu persekutuan. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu memuji, memuliakan Tuhan. Dan semuanya itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lakukan semakin setia hari demi hari, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab, semakin erat. Dan ketika kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan itu bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta kasih kita kepada Tuhan, saudara, beribadah, berdoa, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, jangan kita anggap sebagai satu kewajiban sebagai orang Kristen. Tetapi lakukan itu karena kita memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan orang yang tetap tinggal di dalam Yesus pastinya memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap menjaga, memelihara hubungan, persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan keluarga kita dengan Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya itu tidak menghalang untuk kita dapat membina satu persekutuan yang indah bersama-sama Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, tetap tinggal di dalam Yesus, itu berarti kita menghasilkan buah. Itu berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Itu berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dan juga itu berarti kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan marilah lakukan itu sebaik mungkin di dalam hidup kita bersama-sama Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia, kebaikan, anugerah, berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami. Kami bersyukur karena kami boleh menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, firman Tuhan yang sudah ditaburkan
supaya kiranya akan menjadi berkat bagi kami anak-anak Tuhan. Dan biar kiranya kami akan terus setia melakukan firman-Mu, hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami sudah memasuki fase ketiga untuk PKP di negara kami. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan terus memberkati, supaya penularan penyakit COVID-19 akan dapat berhenti. Kami mau berdoa untuk setiap kami, khususnya jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati ekonomi, Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati segala sesuatu yang diperlukan. Meskipun berada di rumah, kami percaya dengan berkat Tuhan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Engkau memberikan kekuatan dan juga sukacita, supaya meskipun bersama-sama atau tinggal di rumah, tetapi kami percaya masih ada kekuatan, masih ada sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menghargai waktu dan kesempatan bersama-sama di dalam keluarga untuk membina satu hubungan keluarga yang lebih baik lagi, saling mengasihi, menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati negara kami, Engkau memberkati seluruh rakyat Malaysia yang dijangkiti penyakit COVID-19. Tuhan, kami berdoa Engkau sembuhkan. Yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati negara kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.